Ya, teman-teman, kita akan baca komentar dulu sebentar, teman-teman ya. Ini ada yang menarik, teman-teman, dari komentarnya ya. Dari beriklan cloning ya. Cloningan ya. Resto emiten Ibo sudah tutup sejak lama. Ini emiten aneh. Begitu Ibo harganya meroket, lantas ambruk. Begitu ambruk, restorannya tutup. Orangnya sudah kipas-kipas cuan duluan sih. Kasihan investor yang nyangkut. Saya kasih lope dulu ya. Oke, teman-teman ya. Sudah ketemu teman-teman ya. Ini informasi teman-teman, ini informasi yang dapat dari teman-teman kita. Makanya setiap informasi itu penting untuk dikemukakan ke teman-teman yang lain ya. Nah, maka dari itu saya menelusuri teman-teman ya. Saya telusuri. Nah, ketemulah ini teman-teman ya. PT Bursa Efek Indonesia ya, PT Indo Boga Sukses 8 November tahun 2024 merupakan renovasi besar, maka renovasi di Monaco Restaurant masih berlangsung. Untuk sementara restoran ditutup. Ya, perasaan akan launching ya. Saya buka. Ini harga turun terus. Semua berita hanya biasa-biasa aja, hanya untuk Uma, Indo Boga Sukses, Pawon, nggak ada ya teman-teman, nggak ada. Malahan di beritanya terakhir tahun 2024 beritanya teman-teman ya. Yang terbarunya belum ada teman-teman untuk beritanya. Maka saya buka dulu yang terakhir berarti ini nih. Ya. Sip, saya buka dulu. Maka keluarlah ini, terus saya bla 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 udah saya baca, terdapatlah poin di sini teman-teman nih. Restoran masih melakukan renovasi besar pada The Monaco Restaurant yang bermaksudkan untuk melakukan rebranding The Monaco ala Eropa menjadi Indonesia Food. Jadi si The Monaco-nya berubah teman-teman jadi masakan Indonesia katanya gitu ya. Yang mana diperkirakan selesai pada bulan Agustus tahun 2024. Namun dikarenakan hal ini merupakan renovasi besar, maka renovasi The Monaco Restaurant masih berlangsung untuk sementara restoran tutup. Jadi beritanya hanya itu aja, jadi sementara teman-teman mungkin bisa lagi renovasi katanya. Perusahaan akan launching bar pada bulan Desember tahun 2024 yaitu Bar Dona yang terletak di Sophia Hotel di Jalan Karya Utama Ngagelik, Yogyakarta. Rencana pemegang saham utama terkait untuk pemegang sahamnya bisa dalam kepada pemegang saham utama dalam menjawab komentar tersebut. Jadi terjawab sudah betul. Kalau dibilang tutup, ya tutup dari lagi renovasi karena akan perubahan bisnis teman-teman ya, dari masakan Eropa ke masakan Nusantara. Mungkin teman-teman nanti bisa dibaca, teman-teman yang punya uh, emitennya ya, silahkan dibaca aja itu, ataupun teman-teman mungkin sudah baca gitu ya. Saya hanya meneruskan informasi aja. Jadi betul tutup betul. Kenapa tutup? Karena lagi renovasi, karena ada pengalihan dari masakan Eropa ke masakan di Nusantara teman-teman. Baik, kita hapus dulu ini teman-teman ya. Nah, saya melihat dari sini teman-teman ya. Saya melihatnya ini dari LK-nya teman-teman ya. Ini LK-nya masih bolong-bolong teman-teman ya. Ya. Ini saya bilang teman-teman ya. Ini kan listing tahun 2022 ya, 23 24 teman-teman, baru 2 tahun ya, belum jalan 23 24 ya. 23 24 harusnya sih ini tahun 2025 lah teman-teman, nanti Januari mungkin bisa dihitung harga wajarnya ya. Jadi sementara ini kalau saya lihat teman-teman dari apa? Dari LK-nya ya, ini LK-nya kurang baik teman-teman karena bolong-bolong. Terus ini pemegang sahamnya yang pengendalinya ya, Goldon Investor Sedaya 45,57%, masyarakat 34%. Masyarakatnya sudah lumayan 4%, udah lumayan di apa, banyak teman-teman ya. Dari standarnya 30 jadi ke 34 juga itu sudah banyak teman-teman ya. Ini banyak pemegang sahamnya teman-teman ya, Nusantara Kenco, asal perusahaan semua. Kalau atas nomor orangan mungkin akan baik ya. Ini bulan Maret bahkan tidak ada penambahan, malahan banyak yang keluar teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu. Kita cek untuk insidernya. November tahun 2024 melakukan penjualan teman-teman ya. Sekarang tersisa 45 ya. Dari si Golden investasi berapa nih? 56.
sisanya 45, berarti sudah sekitar berapa persen tuh teman-teman ya? 11%-an ya? Ya, 11%-an ya, 11%-an sudah mulai dijual teman-teman ya, untuk si Golden Investing Daya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kalau kata teman kita sudah dijual, betul sudah dijual ya, sekitar 11% sudah beredar lagi. Mungkin ya pembelinya bisa jadi dari PT-PT yang lain lah teman-teman ya. Karena di tidak terdeteksi, tidak ada pembelian selain ada penjualan selain daripada si Goldman Investing Sedaya aja teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat dari corporate action-nya apakah ada yang menarik. Dividen dia tidak bagi DPN, stock split. Jadi padahal udah nambah waran teman ya. 180 perak teman-teman ya. RUPS-nya lancar teman-teman ya. Oh, tahun 2023 teman-teman dia tidak melaksanakan RUPS tuh ya. Jadi 2224 nih. Yang terbarunya dia tahun 2005 kita nggak tahu nih teman-teman, belum ada pemberitahuan ya. Nah, kita lihat saya curiga di sini teman-teman. Ini kenapa tidak lengkap ya, untuk laporan keuangan tidak lengkap. Ini cenderung dia seperti yang ugal-ugalan walaupun dia tidak punya hutang teman-teman ya. Dia tidak punya hutang nih teman-teman ya. Dia tidak punya hutang, punya cash 3 miliar, tidak punya hutang, equity-nya ke 40 miliar. Artinya masih cenderung, kalau secara LK masih cenderung aman. Ini kenapa tidak laporan keuangan, teman-teman? Tidak terjadi laporan keuangan. Kemarin revenue-nya 36 miliar untuk tahun 2023-nya. Tahun 2000, makanya saya bilang ini belum stabil. Seperti saya mengantisipasi untuk emiten-emiten yang belum genap 3 tahun itu teman seperti ini nih ya. Terkadang ini emiten seperti ini tidak melaporkan keuangan secara lengkap dan utuh, teman-teman. Ini kan tidak lengkap dan tidak utuh, teman-teman ya. Jadi mau dihitung juga bagaimana gitu kan, maka dihitung seadanya gitu kan. Nah, untuk revenue-nya aja kan ini cenderung dari 42 ke 36, 36 ke 8 ya, karena restorannya tidak beroperasi, teman-teman. Sampai bulan November aja belum tidak beroperasi tahun 2020. Sekarang udah bulan 4, teman-teman ya, sudah jatuh Desember, ke 5 bulan lagi, masa belum ada pengumuman lagi gitu ya. Berita terbarunya tahun 2024 bulan November, itu penjelasannya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Untuk sekarang kuartal 4-nya rugi teman-teman ya. Bahkan omsetnya aja penjualannya dari 36 miliar ke 8 miliar. Terus kemarin juga kuartal 2 dari 42 ke 37. Artinya terus ada penurunan. Secara PR ratio juga 93,21. Nah, dia ini apa ini? Nah, ini untuk PR ratio 204. Nah, kalau melihat daripada daripada PR rata-ratanya kan mah gede banget teman-teman. Ini sudah dipastikan gitu kan. Tapi andaikan di sini teman-teman, andaikan di sini dia itu memiliki PR ratio 120, 130 bahkan 200-an teman-teman, mungkin ini menjadi milik bandar gitu teman-teman ya. Karena secara LK juga, LK-nya doang nih bandar tidak suka teman, lebih baik LK-nya ada tapi negatif ya, daripada istilah tidak melakukan LK biasa. Bandar juga tidak suka, makanya lagi menunggu juga teman-teman, si bandar lagi menunggu. Apa itunya kenyataannya seperti ini, kenyataannya bandar lokal sama Polri cenderung jualan teman-teman ya. Tidak ya, yang nerima siapa? Smart Money nih, Smart Money yang nerima teman-teman. Mungkin nanti kalau sudah LK-nya keluar dengan sempurna dengan baik teman-teman, mungkin ini juga bisa di-up lagi ya, bisa di-up lagi. Nah, untuk sementara mungkin teman-teman ya seperti hal dulu apa ya, Jemas atau apa gitu ya, yang laporan keuangan beberapa kuartalnya nggak keluar, tapi dia perusahaan lama cuma nggak keluar ya, seperti ini. Coba cek di teman-teman apakah IBOS keluar enggak ya untuk kuartal 1, kuartal 3-nya berdasarkan laporan keuangan di teman-teman ya. Kalau yang punya saya, broker saya tidak keluar ini teman-teman ya. Saya pikir di sini kenapa gitu tidak keluar. Makanya nanti tunggu tahun 2025 teman-teman, kuartal 1-nya keluar nggak? Soalnya beberapa kuartal tidak keluar juga nih. Ini harusnya sih minta pertanggungjawab kepada bursa teman-teman ya. Kenapa tidak keluar gitu kan untuk IBOS ini? Ataupun ya mungkin si emiten broker ya kurang mencatat, bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk IBOS sementara ini informasinya seperti itu. Teman-teman sudah melihat istilahnya kejadian di luar kejadiannya, dan terbentuklah
di lukisan market maker teman-teman ya. LK-nya tidak utuh ya. LK-nya tidak utuh, tidak mewakili. Kalau LK-nya utuh cenderung PR ratio-nya besar, terus PR ratio rata-rata juga besar, dia cenderung akan bergabung kepada golongan untuk bandar, teman-teman. Biasa seperti itu. Dan ini tanda-tanda bandar belum beraksi juga dari sini kelihatan, teman-teman ya. Biasanya kalau bandar beraksi itu dia sudah turun, naik, diturun ke bawah lagi, dinaikin lagi. Nah, walaupun dia istilahnya eh, liburan, teman-teman, liburan atau di 50 kan atau di harga bottom banget gitu kan. Ini kan emiten yang papan akselerasi ya. Nah, nanti mungkin diturunkan sampai ke level berapa nih paling rendahnya kemarin? 27 ya. Nah, mungkin 27 diendepin. Tapi suatu saat biasanya kalau bandar yang sudah bergerilya lagi dia akan diap lagi. Biasanya nih dia bikin lembah gunung, teman-teman. Nah, biasanya yang sudah agak lama itu di lembahnya, teman-teman. Ini belum terbukti, teman-teman ya, milik bandar. Kenapa? Karena belum ada dua kali langkah yang terbesar. Misalnya besar, kecil, turun di bawah, besar lagi. Nah, ini mungkin nanti standarnya bisa sampai ke angka segini, bisa jadi, teman-teman. Catatan saya itu hanya ke harga murah aja, jangan sampai tinggi-tinggi, ke catatan murah aja. Bila mana si angkanya keluar aja, teman, dengan rapih aja, keluar dengan rapih, karena dia tidak punya hutang kan. Penjelasan bursa juga itu karena tutup, itu karena ada renovasi, teman-teman. Cuman belum ada kabar lagi nih ya, belum ada kabar lagi. Mungkin nanti kalau sudah ada kabar lagi, tolong teman-teman kasih kabar saya juga ya, nanti kita bahas lagi. Mungkin seperti itu ya teman-teman, informasi yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang lain yang punya IBOS ya. Harap bersabar aja, tunggu untuk laporan keuangan secara utuh. Yang kedua, informasi daripada si IBOS juga ya, Indoboga Sukses juga untuk melaunching istilahnya usahanya barunya dan bar-bar gitu teman-teman. Usaha bar sama restoran de Monaco-nya. Lihat aja nanti teman kalau punya teman-teman dekat gitu ya, yang suka datang kepada tempat-tempat kuliner, silahkan diperiksa teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kita cek satu kali lagi deh. Ya teman-teman, belum ada kabar yang terbarunya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau yang dekat-dekat Surabaya silahkan aja diperiksa. Saya buka di websitenya. Belum ada yang membuat saya harus dilaporkan kepada teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman perihal teman kita yang menginformasikan ya. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Oh ya, satu lagi teman-teman ya. Saya akan melihat dari sini lukisan market maker, artinya teman-teman yang terjadi di luar terlukis di sini kan, ketika dia tidak ada laporan keuangannya asing sama bandar lokal pun masih keluar. Kecuali kalau akan jadi milik bandar lagi, biasanya si bandar sudah mulai akumulasi karena sudah mulai harganya sudah mulai di bawah banget gitu kan. Sudah mulai di bawah banget, bahkan melebihi bawah ketika listingnya di angka 70-an teman-teman ya. Ini sudah di bottom banget. Maka kalau teman-teman pingin selama LK-nya masih ada teman-teman. Cuman ini LK-nya sayang banget ya, dia tidak lengkap teman-teman. Itu aja catatan dari saya, LK-nya tidak lengkap. Kalau dari PR rasionya milik bandar atau tidak sudah bisa mencukupi, cuman belum ada aksi akumulasi teman-teman ya. Cuman Smart Money sudah mulai bagus teman-teman ya. Ini bukan jari jalan ninja untuk keluar gitu kan. Secara catnya saya juga melihat saya bagus teman-teman. Saya suka dengan catnya ini teman-teman. Dia lukis semangatnya rapih teman-teman. Oke, mungkin sampai itu teman-teman yang bisa sampaikan untuk informasi yang saya dapat dari kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah dan ciao.